Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luka Indah Lia dari kelas C dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Oke, yang pertama ada konsep program. Jadi program ini adalah suatu kumpulan langkah-langkah atau instruksi-instruksi atau tahapan-tahapan pengolahan yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang disusun secara logis dan sistematis yang telah dipersiapkan agar komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang telah ditentukan. Konsep dasar pemrograman komputer yaitu input, proses, dan output. Namun kini konsep tersebut telah dikembangkan menjadi originating, input, proses, output, dan distribution. Yang pertama ada originating, yaitu pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan data sebelum proses input. Kemudian ada input, ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input seperti mouse, keyboard, dan lainnya. Kemudian ada proses, jadi setelah data diinputkan, maka akan diproses menggunakan perangkat processing. Kemudian ada output. Dalam output, data yang sudah diproses akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output seperti speaker, monitor, atau yang lainnya. Lalu ada distribution. Distribution ini adalah proses menyebarkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada eksekusi program. Eksekusi program ini adalah serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Sederhananya, saat kita menjalankan program komputer dan kita memulai pengoperasiannya, program tersebut kan akan dapat melakukan tugas yang dirancang untuknya. Hal ini melibatkan semua program ke dalam memori, menafsirkan instruksinya, dan melaksanakan perhitungan atau tindakan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada set instruksi. Jadi set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin code, karena aslinya juga berbentuk binar, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi itu terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut dengan pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain, mungkin terdapat banyak panjang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti atau lebih panjang dari panjang word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboros ruang karena semua instruksi itu dengan demikian harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Selanjutnya ada elemen set instruksi. Jadi di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen-elemen instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode. Jadi operation code ini adalah suatu kode yang berisikan perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operasi matematika tertentu. Lalu yang kedua ada source operand reference. Jadi source operand reference ini adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Lalu yang ketiga ada result operand reference. Result operand reference ini adalah suatu hasil dari operan atau operasi matematika yang dijalankan. Kemudian yang terakhir ada next instruction reference, yang merupakan bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai.
Nah, selanjutnya ada simbolik instruksi. Yang pertama itu ada add atau jumlahkan, kemudian ada subtract atau kurangkan, lalu ada multiply atau kalikan, lalu ada divide atau bagi, lalu ada load data dari register atau memori, lalu ada simpan data ke memori, ke register atau memori, ini disebut store, kemudian ada move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, lalu ada SHR atau shift kanan data, kemudian ada SHL atau shift kiri data. Nah, kemudian ada jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang kedua itu ada data storage. Data storage ini merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Lalu yang ketiga ada data movement atau I/O instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga, membackup data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat yang baru. Lalu ada control, test and branch instruction. Jadi unit kendali atau kontrol unit ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol kepada operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.